Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Pustasari, NIM 2001-10114, Prodi Manajemen semester 7, matkul Lembaga Keuangan dan Pasar Modal. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS atau tugas akhir semester. Saya akan menjelaskan OJK. Tujuan pembentukan OJK, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan keselenggara secara teratur, adil, transparan, akurat, dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara belakangan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat. Pasal ini menjelaskan tujuan dibentuk OJK yang tidak hanya untuk melakukan pengawasan terhadap masyarakat, dibentuk yang tidak hanya melakukan pengawasan kepada prudensial atau kehati-hatian bagi semua lembaga jasa keuangan di Indonesia, melainkan juga melakukan pengawasan market conduct sebagai upaya melindungi konsumen bagi penggunaan produk dan jasa keuangan. Fungsi dan tugas dan wewenang OJK. OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, sebagaimana diamankan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, yaitu tentang Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah lembaga negara yang dibentuk dan berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang berintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, baik di sektor perbankan maupun di sektor pasar modal. Dan sektor jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Tugas pengawasan industri keuangan non-bank dan pasar modal secara resmi beralih dari Kementerian Keuangan dan Bapemba LK ke OJK pada 31 Desember 2012, sedangkan pengawasan di sektor perbankan dialihkan ke OJK pada tanggal 31 Desember 2013, dan lembaga keuangan mikro pada tahun 2015. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 2011 tentang OJK menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, akurat, akuntabel, dan maupun mewujudkan sistem keuangan yang bertumbuh secara melindungi keputusan. Melindungi keputusan konsumen maupun masyarakat. Dengan membentuk OJK, maka lembaga ini diharapkan dapat mendukung lembaga kepentingan sektor jasa keuangan serta kepentingan jasa keuangan secara menyeluruh, sehingga meningkatkan daya saing perekonomian dan kepemilikan di sektor jasa keuangan. Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional, antara lain meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengadilan, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan, dan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi. Objek dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independen, akuntabilitas dan pertanggungjawaban, transparansi,
dan kewajaran. OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Sementara berdasarkan pasal 6 dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, tugas utama OJK melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, kegiatan jasa keuangan di sektor perusahaan, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Adapun wewenang yang dimiliki oleh OJK adalah sebagai berikut. Terkait kasus pengawasan dan pengaturan lembaga jasa keuangan bank yang meliputi perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar rencana kerja, kepemilikan, kepengangguran, dan sumber daya manusia, manajer, konsolidasi atau akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank, produk hibridasi dan aktivitas di bidang jasa, pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi bank, pasar modal minimum, batas maksimum, pemberatan kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan dan percadangan bank, laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank, sistem informasi debitur. Dan selanjutnya, nasabah dan jasa keuangan menetapkan peraturan dan putusan OJK menetapkan peraturan mengenai pengawasan tugas OJK pada lembaga keuangan, menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur serta pengelolaan, memelihara dan memutuskan kekayaan dan kewajiban, menetapkan peraturan mengenai tata cara penggunaan penegakan sanksi sesuai dengan kesetaraan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Terkait pengawasan lembaga jasa keuangan, bank dan non-bank, menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan, mengawasi pelaksanaan tugas, memeriksa penyelidikan dan dengan konsumen dan tidak terhadap lembaga jasa lainnya, melakukan pengawasan keterangan perilaku dan lainnya, atau memperpanjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, memberikan perintah tertulis kepada jasa atau lembaga keuangan dan atau pihak tertentu, melakukan penunjukan pengelolaan struktur, menunjukkan penggunaan pengelolaan starter, menetapkan sanksi administrasi terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, memberikan atau mencabut izin usaha, misalnya izin orang perseorangan, efektivitasnya, pernyataan pendekatan, serta tanda terdaftar persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengusahaan, persetujuan dan atau pihak yang berwenang. Di sini ada bentuk kerja separuh tanggung jawab, kebesaran kompensasi atau kondisi yang tinggi untuk mencapai kinerja terbaik, berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal secara produktif dan berkualitas, terbuka dan menerima beragam pemangku kepentingan serta memperluas kesempatan dan akses masyarakat terhadap industri keuangan, memiliki wawasan yang luas dan mampu melihat ke depan atau
forward looking, serta dapat berpikir di kebiasaan. Tugas utama OJK adalah melakukan peraturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan dan sektor perbankan, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan lainnya. Sekian yang dapat saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.